Halo teman-teman, selamat pagi. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal yang saya review. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya, Emirin Shana Oki dengan NPM 52190037. Jurnal yang saya review adalah Sintesis Kemoselektif Terinspirasi Fototropin dari Disulfida Tidak Simetris, Heterokopling Oksidatif Aerobik dari Thiol menggunakan fotokatalis flavin. Sebelum kita masuk pada pendahuluan, yang saya bahas di sini adalah apa yang kita ketahui tentang fototropin. Nah, fototropin adalah fotoreseptor peka cahaya biru yang regulat. Misalnya pembengkokan batang tanaman ke arah sumber cahaya. Fototropin biasanya terdiri dari dua dominan, antara lain link, oksigen, dan voltage sensing yang secara kovalen mengikat flavin mononukleotida atau FMN sebagai kromofor. Transpirasi oleh mekanisme fotokimia cahaya biru, tanaman reseptor sistem fotokatalik berbasis flavin yang unik dikembangkan untuk heterokopling kemoselektif dari dua thiol yang berbeda yang memungkinkan sintesis. Nah, mekanisme reaksi pada skema satu ini adalah dominan Li oksigen dan voltage sensing, dan B heterokopling thion yang dikatalis flavin. Nah, jadi cahaya biru atau FMN yang tereksitasi dengan gugus sistem thiolantar karbon C4A dari kofaktor FMN dan protein. Yang berikut pada bagian ini, disulfida yang mengandung dua atom belerang yang terikat secara kovalen penting dalam ilmu biologi, obat-obatan, dan bahan kimia. Pada skema yang kedua ini adalah homooksidatif fotokatalis heterokopling thiol. Yang pertama-tama menggunakan tetraasetat dari riboflavin yang tersedia secara komersial 5 mol persen dan led putih sebagai fotokatalis dan sumber cahaya masing-masing reaksi serangkaian thiol 1A C dilakukan di bawah udara 1 atm pada 25 derajat Celcius. Keberhasilan konversi 2 piridithiol 1A menjadi disulfida simetris 2AA yang sesuai dalam MEOH per HO 1:1 V per V di bawah fotooksidasi aerobik yang dikatalis flavin. Sebaliknya, kopling oksidatif aerobik hampir tidak terjadi tanpa adanya kopling oksidatif aerobik hampir tidak terjadi tanpa adanya Fi dan iradiasi dengan lampu LED atau di bawah N yang membuktikan peranan fotokatalis yang dimediasi Fi dan oksigen molekuler. Selanjutnya, skema yang ketiga adalah heterokopling oksidatif fotokatalis thiol. Nah, heterokopling sekunder dengan alkan neutral tersiar belum pernah dicapai dengan menggunakan metode sebelumnya. Jadi, pada skema yang ketiga ini, reaksi beragam heteroaryl thiol 1A D FH dengan teralkanethiol 1C E berhasil melengkapi disulfida tidak simetris yang sesuai dengan hasil 76-93%. Jadi, reaksi aryl thiol 11 1 dan 1B dengan Le juga memberikan disulfida yang tidak simetris dalam hasil 65-88%. Meskipun aryl thiol yang mengandung substituen kaya elektron yang terdapat pada 1B menunjukkan aktivitas yang relatif rendah. Tidak hanya teralkanethiol tetapi juga
alkanitiol sekunder dan primer 1K11 dapat digunakan sebagai pasangan dalam reaksi heterokoppel. Ini juga menghasilkan 2AK, 2DK, dan 2AL dengan hasil 69-87%. Yang berikut adalah skema yang keempat. Jadi pada skema yang keempat ini adalah eksperimen kontrol. Jadi reaksi heterokoppel yang dilaporkan sebelumnya dari tiol berlanjut melalui pembentukan disulfida simetris RSSR yang kemudian berpartisipasi dalam pertukaran tiol disulfida untuk menghasilkan disulfida tidak simetris RSSR yang diinginkan. Namun reaksi alkil-alkil disulfida simetris 211 dan 2CC dengan alkaniotil 1C dan 2 masing-masing tidak menghasilkan alkil-alkil disulfida 21C tidak simetris yang diinginkan, yang terdapat pada persamaan 1 dan 2, baik dengan tidak adanya atau adanya FL, yang menunjukkan bahwa alkil-alkil disulfida tidak cukup reaktif untuk mempromosikan reaksi pertukaran tiol disulfida dengan alkaniotil. Ya, jadi sebaliknya produk homokoppel 211 lebih disukai produk heterokoppel 21C di bawah dari produk heterokoppel ZAC tidak menurun ketika reaksi 1A dan 1C dilakukan dengan adanya inhibitor radikal 2266 tetrametil piperidine seperti yang ditunjukkan pada skema yang kelima dan juga skema yang keempat. Hasil ini menunjukkan bahwa reaksi katalitik saat ini tidak berlanjut melalui pembentukan radikal tiol yang terlibat dalam proses sebelumnya. Jadi penggunaan Fe di bawah nitrogen berdasarkan hasil eksperimen dan literatur yang dilaporkan menyusulkan siklus katalis untuk sistem katalis flavin saat ini seperti yang ditunjukkan pada skema yang ke-5A. Eksitasi cahaya tampak dari Fe menghasilkan Fe yang melalui perantaraan langkah pertama dan reaksi selanjutnya dari Fe dengan tiol membentuk FeSR pada langkah kedua seperti yang diamati untuk domain LOV dari fototropin karena flavin unit FeSR merupakan gugus pergi yang lebih baik dibandingkan dengan gugus sulfenil RS dari disulfida sebagai FeSR yang mengalami substitusi nukleofilik dengan tiol sehingga menghasilkan disulfida dan flavin tereduksi. Yang terakhir adalah pada gambar ini adalah gambar perbedaan spektrum penyerapan Fe 0,12 mm setelah 10 detik saat antara metastabil kembali ke keadaan dasar semula Fe di bawah kondisi encer. Ini disebabkan oleh eliminasi tiol MeOH atau H2O dari adukannya. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa proses Photothrorigerate ini yang melibatkan pembentukan Fe adalah reversible.
Setelah iradiasi cahaya tampak, katalis berbasis riboflavin yang tersedia secara komersial berhasil mempromosikan pembentukan aduk flavintiol seperti fototropin, reaktivitas ringan yang memainkan peranan penting dalam coupling silang kemoselektif karena foto dan redox organokatalis flavin. Transformasi oksidatif hijau ini didorong oleh cahaya tampak dan oksigen molekuler dalam kondisi bebas logam ringan. Sekian dan terima kasih.